Nah, kelihatan ya. Ketemu sama teman-temannya. Tuh. Tuh. Oh, Bu Yati juga ya? Maafin ya. Soalnya berurutan. Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, baik TICK 1A maupun 1B, mohon maaf hari ini kita gabungkan kelasnya dengan hybrid. Mungkin teman-teman yang B ngerasa, ya kenapa nggak ke kampus aja gitu ya, atau mungkin sebaliknya, untung nggak ke kampus gitu. Ya, mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dan substansinya perkuliahan kita pada siang hari ini. Ya, Mbak siapa? Ketua kelas. Boleh on cam, silakan. On cam dulu biar teman-temannya bisa lihat. Kelihatan ya, jelas ya? Apa pertanyaan mana? Kiri aja tuh, kiri dari situ. Kiri atas. Kayaknya enakan di sini deh. Coba ada di sini. Oh, ada cahaya malah. Alungnya ke sana. Ke sana aja putih kan? Oh iya, kamunya Solo. Kamunya pindah. Ilhan, sehat Ilhan? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik, kita berdoa sejenak untuk kelancaran aktivitas kita pada siang hari ini. Berdoa mengawali perkuliahan, dipersilahkan. Berdoa selesai. Siang hari ini saya akan melakukan atau memberikan satu tema, masih bersambung ya, tentang apa kita sebut proses cetak konvensional ya, konvensional. Kemarin ada berapa proses cetak konvensional? Ada 4 ya. 1 offset, yang kedua foto, flexo, dan sablon. Nah, hari ini kita akan bahas sablon. Jadi, apa itu proses cetak sablon dan bagaimana implementasi di dalam di dalam proses printing industri itu seperti apa? Apakah proses cetak sablon ini masih layak untuk digunakan atau sebenarnya sudah tergantikan dengan teknik cetak lain? Kita akan melihat perkembangannya sampai dengan proses cetak sablon hari ini. Nah, gitu ya teman-teman yang di rumah juga, kita akan bahas mulai dari sejarahnya. Kalau dilihat, ingat ya, kalau dilihat dari sudut pandang konvensional printing, kemarin kan ada letterpress dan flexo. Masih ingat ya? Apa bedanya letterpress dengan flexo? Acuannya, coba yang di rumah saya minta kasih komen ya, apa bedanya flexo dengan letterpress? Silakan di komen. Kalau yang di sini? Letterpress, apanya yang dari logam? Acuannya dari logam. Kalau dari karet ya. Kemudian apa yang membedakan lagi selain acuannya yang letterpress dari logam, kemudian apa? Oke, flexo lebih banyak, lebih cepat. Kenapa? Kalau letterpress? Kalau dari kualitas gimana? Kalau dari kualitas? Kualitas? Bagusan? Letterpress ya. Masa sih? Bagusan flexo. Kenapa? Flexo bisa mencetak 4 warna ya teman-teman semuanya. Bisa mencetak separasi. Jadi sebenarnya flexo itu merupakan perkembangan daripada
letterpress itu sendiri. Ya, adanya Flexo adalah mengembangkan dari letterpress, bukan untuk menggantikan ya, bukan. Kalau menggantikan hilang letterpressnya. Kalau ini nggak hilang, letterpress masih dipakai, tapi kondisinya tidak seperti zaman dulu untuk mencetak buku. Letterpress lebih banyak untuk dekoratif printing. Dekoratif itu adalah fungsi tambahan. Misalkan kita mau bikin huruf emas, kita mau bikin tinta yang hologram dan sebagainya. Nah, kalau dilihat dari umur cetak sablon itu sebenarnya paling tua. Kenapa? Karena ini ada dari tahun 1960 ya sampai 279 di dinasti Song. Orang mana kira-kira? Orang Cina ya. Dinasti Song, orang Cina yang mana dulu Jepang menjajah Cina kan? Nah, Jepang menjajah Cina, oleh-olehnya adalah teknik cetak sablon. Ya, jadi ada seorang seniman dari Jepang namanya Yujinsa Miyazaki dan Suzuka ya bahasanya. Bukan ini ya. Shizukeo, bukan Shizuka. Kalau Shizuka temannya Nobita ya. Itu abad ke-17. Jadi memang ini masih dijajah nih Cina nih. Ya, masih dijajah. Kemudian digunakan untuk menyablon kimono, ya, baju khas orang Jepang. Dulu nyablonnya nggak pakai screen, pakainya stencil. Stencil itu kalau digambarkan, jadi pernah lihat tulisan bata suci nggak? Nah, di mana? Masjid ya. Biasanya kalau nyablon atau bikin bata suci pakai apa? Pakai tulisan kemudian dibikin pola. Nah, pola dalam tulisan, misalkan saya bikin huruf C, ya, kemudian ini fungsinya adalah, silakan duduk langsung. Ya, ya, silakan. Udah kenyang? Udah. Ya, tulisan ini, ya, teman-teman semuanya, baik B maupun A, ini bikin lubang. Lubang itulah kita yang sebut dengan stencil. Jadi stencil itu membuat cutting huruf, ya, cutting huruf, kemudian di bagian sekitarnya itu tidak di cutting, hanya bagian image-nya saja. Lalu motifnya bisa macam-macam, bisa misalkan dia bikin bunga gitu kan, seperti ini, nanti tinggal diwarnai. Nah, nanti kalau sablonan teman-teman pernah ke pasar malam tuh ada teknik sablon namanya teknik cocol. Tahu ya? Nah, itu dicocol tuh. Itu ada yang gambarnya kobra gitu ya. Ada gambar kalau sekarang kan Upin Ipin gitu ya. Nah, itu stencil kita sebutnya. Jadi tekniknya belum ada bahan yang digunakan untuk menyaring. Jadi menyaringnya menggunakan model stencil. Lalu berkembang di mana tahun 1907 ada warga negara berkebangsaan Inggris Samuel Simon yang menemukan kainnya namanya sifon. Pakainya apa Pak? Kain sifon ini dari sutra. Jadi kainnya tuh begini. Kenapa dinamakan teknik cetak saring? Karena prosesnya adalah menyaring. Apa yang disaring? Tinta, gitu ya. Yang disaring adalah tinta. Nah, besarnya lubang yang ada dari antar kain vertikal dan horizontal kita sebut dengan pori-pori. Jadi besarnya pori-pori tergantung dari kehalusan, kerapatan. Nah, kerapatan kain ini satuannya adalah ada yang kita sebut T, ya, misalkan T150. Bisa, bukan. Itu kerak dinding ya. T150 itu berarti ada 150 LPC. Nah, kalau I itu kan inci, C itu senti. Biasanya satuan Asia itu pakainya LPC. Tapi kalau satuan Eropa pakainya LPI. Maka angkanya boleh berbeda, tapi jumlahnya sama. Konversinya seperti itu. Jadi kalau misalkan 150 LPC, berarti ada 150 garis ya dalam 1 senti. Garis vertikal dan garis horizontal. Seperti
teknik raster yang pernah saya ceritakan, ya, yang saya pernah jelaskan, itu diadopsi dengan menggunakan model benang. Benang itu kita sebut dengan benang sutra, sehingga pada akhirnya sebutan screen printing itu adalah silk screen printing di tahun 1907. Ya. Kemudian hebatnya orang Eropa, ya, selalu kalau menemukan sesuatu pasti dipatenkan. Ya, nggak cukup ditemukan saja. Kalau orang Cina, lihat nih, ya dicolong sama Jepang juga nggak masalah gitu ya, nggak apa-apa gitu. Dia nggak mengaku-ngaku, ya orang Asia tipenya. Ya, tapi sekarang luar biasa. Sekarang kebalikannya kan. Orang Cina udah dari pertama kali dicolongin teknologinya, lama-lama dia yang sekarang lebih ganas gitu ya. Dengan model ATM-nya, amati, tiru, modifikasi. Sehingga hasil-hasil mesinnya lebih bagus dibandingkan mesin Eropa pastinya secara teknologi, tapi secara kualitas, nah itu bicara harga soalnya. Jadi kalau ditanya, Cina kenapa nggak bisa bikin mesin bagus? Bisa, sangat bisa. Teknologinya bahkan selangkah lebih maju. Kenapa? Apa yang dibuat sama Eropa diduplikasi, bahkan ditambahkan. Cuma permasalahannya adalah kalau dia jual dengan harga yang sama dengan Eropa nggak akan laku. Ya, mindsetnya. Jadi kita udah terlanjur nih mindset kita nih, kalau Eropa, Amerika itu bagus. Jadi kalau kita bikin mobil yang namanya mobil Cina apa mereknya? Ada Wuling gitu ya? Ya, tahu Wuling ya? Kelasnya Innova itu harganya Avanza. Kelasnya Innova. Padahal rasa Innova gitu, tapi harga Avanza. Kenapa? Bukan karena teknologinya yang tidak, tapi memang dia mengejar segmentasi level menengah ke bawah. Supaya apa? Supaya target marketnya lebih banyak gitu ya. Kalau dari teknologi nggak kalah. Sekali lagi kalau dari teknologi. Balik lagi ke sini teman-teman, ini adalah kain sifon yang ditemukan Samuel Simon tahun 1907, lalu pada tahun 1960 baru menciptakan mesinnya. Jadi kainnya dulu diciptain, ya, dan frame-nya, bingkainya, lalu diciptakan mesinnya. Kenapa? Orang butuh lebih banyak lagi proses cetak. Ya, si Michael Vasillanton di tahun 1960 dan lagi-lagi dipatenkan di tahun 1967, rotary. Nah, tapi kalau tanya, kamu mau beli mesin rotary dari Amerika? Wah, enggak. Mendingan dari Cina, lebih murah. Ya, teknologinya lebih bagus, bukan lebih bagus ya, tidak kalah gitu. Dan seterusnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Masih gampang ya? Nah, kalau saya tanya di kelas ini yang pernah nyablon siapa? Pasti angkat tangan. Sebagian besar pernah nyablon ya. Benar nggak? Iya, baik yang apalagi yang dari grafika saya yakin lah sudah. Ya, karena nggak ada mesin kan prakteknya mau nggak mau sablon gitu ya. Benar nggak? Apalagi kalau ada mesinnya ada sablonnya, wah pasti sudah, karena ini bagian dari teknik cetak yang paling sederhana. Saking sederhananya, modal 50.000 pun kamu bisa menyetak. Ya, 50.000. Ya paling sekali, nanti balik modal beli lagi dan seterusnya. Nanti kita coba bahas. Apa alat utamanya? Alat utamanya screen. Screen itu apa sih? Layar. Kenapa dibuat layar? Karena bentuknya adalah kotak. Jarang saya melihat screen bentuknya bulat. Ya. Apalagi bentuknya segi 5. Wah, itu Garuda tengahnya. Atau PNJ gitu, logo Voltec ya. Rata-rata screen itu kotak. Persegi panjang ataupun persegi, nggak masalah. Tapi biasanya orang lebih banyak menggunakan persegi panjang. Dengan frame yang terbuat dari kayu ataupun logam, dua-duanya bisa. Kalau kayu, berarti ada syaratnya. Nah, sebelum lihat syarat kayunya, lihat screen-nya dulu. Screen ini fungsinya memiliki pori-pori, menyaring jumlah tinta yang keluar. Bayangan kita, bentuk pori-pori ini seperti saringan santan. Ya, saringan santan itu semakin besar berarti santannya semakin banyak keluar. Gitu ya, semakin rapat, semakin sedikit. Nah, cuma bedanya saringan santannya tidak boleh terbuka semua pori-porinya. Nah, ini prinsip kerja nih. Kalau
kita mau menyaring santan, bisa nggak? Oh, saya mau nyaring di bagian tengahnya saja. Nggak bisa kan? Nah, screen ini dibuat cara kerjanya seperti saringan santan, tapi dengan cara merubah pori-pori yang tadinya terbuka, kita tutup. Gimana caranya ditutup? Menggunakan bahan kimia yang kita sebut dengan emulsi. Ya, emulsi. Jadi emulsi ini adalah polimer, bahan fotopolimer atau polimer yang berfungsi sebagai penutup, ya, bahan fotopolimer yang berfungsi sebagai penutup pori-pori screen. Dengan tertutup, maka tinta bisa keluar nggak? Nggak bisa. Bagaimana supaya tinta keluar? Dipapain. Nah, diproses yang kita sebut dengan expose. Jadi tadinya screen itu terbuka, lalu kita tutup, lalu kita buka lagi. Tapi cara membukanya adalah akan disesuaikan dengan polanya. Image areanya. Kita mau bikin apa image-nya? Contoh, misalkan di sini kita mau bikin sablon ya, model sablon misalkan. Kalau yang kita bikin model sablonnya adalah tulisan Mais PNJ gitu ya, berarti ini harus dibikin hitam. Kenapa harus dibikin hitam? Karena bahan emulsi yang kita sebut dengan fotopolimer itu sifatnya adalah sangat pekat terhadap cahaya. Karena sangat pekat terhadap cahaya, maka sifatnya kalau terkena cahaya dia akan mengeras. Kalau tidak terkena cahaya dia akan tidak mengeras alias rontok, bahkan dirontokkan. Itu sistem kerja atau prinsip kerjanya. Jadi kenapa dibikin hitam? Karena fungsi hitam ini dia tidak bisa meneruskan cahaya. Jadi cahayanya tertahan di tulisan ini, mais. Maka setelah tertahan, otomatis bagian yang tidak, sekali lagi tidak terkena cahaya adalah fokus pada tulisannya. Ya, ini contoh kalau kita membuat desain untuk sablon. Kita coba lihat di YouTube-nya saja ya, supaya kebayang. Nah, kita lihat. Nah, pertama kita coba bikin dari bagaimana kita membuat screen-nya, gitu. Nah, ini adalah cara membuat screen. Ini frame-nya. Ini stretcher-nya. Stretcher itu fungsinya untuk menegangkan screen. Ya. Saya agak cepetin ya. Nah, ini frame-nya. Frame-nya terbuat dari logam. Tadi sekali lagi bisa logam, bisa kayu. Bedanya kalau logam lebih kuat, ya, lebih awet, dan tidak perlu di strapless, ya, karena memang nggak bisa strapless. Ya, logamnya kalah. Nanti kita lihat yang kayu kayak gimana sih Pak, gitu ya. Saya kecepetin. Nah, ini kain screen-nya. Pak, kain screen-nya mau yang pori-porinya berapa? Tergantung. Kita mau pori-pori kecil atau pori-pori besar. Prinsipnya, kalau pori-porinya besar berarti dia akan mengeluarkan tinta lebih banyak. Maka karakter screen yang digunakan untuk menarik tinta lebih banyak akan digunakan untuk apa kira-kira? Yang butuh lebih banyak? Baju, kain, tekstil. Dia butuh tinta lebih banyak. Maka pori-porinya harus lebih besar. Ya, pori-porinya harus lebih besar. Nah, kita agak cepetin lagi. Nah, ini dilem. Ini lemnya mahal ya, karena harus sangat kuat, Nah, lem khusus, dan tidak disarankan pakai Ibon. Iya. Kalau Ibon kan murah, satu kaleng cuma 100.000 gitu ya. Kalau lem ini
Satu kaleng gede loh, bukan satu kaleng kecil. Kalau satu kaleng kecil kan cuma 10.000 iPhone-nya. Kalau bandingannya kalau lem ini bisa 300 ribuan. Enggak segini. Ada satu kaleng, 1 liter. Ya. Nah, kita langsung saja. Agak cepat. Ini dulu jadi mata kuliah ya, satu mata kuliah khusus, tapi sekarang nggak jadi mata kuliah karena ini bukan proses cetak yang sulit, ya, walaupun hasilnya sangat menggiurkan dibandingkan teknik cetak lain. Kenapa teknik cetak lain? Kamu harus investasinya tinggi, besar. Ya, kalau sablon praktis. Kalau nanti kita bisa berhitung sekali lagi tadi, kalau mau mulai 200.000 pun sudah bisa mulai. Ya, asal dapat kerjaannya. Ya, ada kerjaannya enggak? Nah, nanti kita lihat bagaimana sih kalau yang modalnya kecil dengan modalnya besar, apakah sablon juga digunakan untuk skala industri? Nah, nanti kita lihat. Agak cepetin ya. Nah, ini kalau ini namanya ragum. Nih, ragum, fungsinya untuk menjepit. Nanti agak cepat biar dia tegang, dia putar. Ya, putaran bawah. Ketarik nih, dari kiri tarik, dari kanan tarik. Dua bagian yang nggak dilem. Jadi 2 bagian dilem dulu, siku, lalu baru yang 2 bagian lagi. Udah. Karena lemnya cepat kering, ya. Kayak lem setan ya. Lem Korea gitu. Tapi enggak lem Korea kayaknya. Ya. Putar dan itu bisa kita bisa kita ukur berapa newton tegangannya. Ada alat ukurnya. Ada alat ukur. Standarnya berapa ya, supaya tidak terlalu kencang dan tidak terlalu kendor. Biasanya sih orientasinya tidak terlalu kendor. Karena kalau kendor dia bergeser pada saat digesrut. Tapi kalau terlalu kencang, pori-porinya yang tadinya misalkan harusnya lurus gitu ya, dia bisa tarik bisa bengkok juga gitu. Nah, kalau nggak bengkok kan nggak bagus juga, nggak boleh. Gara-gara tarikannya terlalu kuat. Jadi memang ada satuan ukur ya sebenarnya. Strapless, tapi dilem juga. Nanti kita lihat yang kayu ya. Nah, kalau udah baru dibuka, potong. Praktis. Nah, dulu kita praktekin nih di bawah. Nanti ada yang tanya, Pak, emang screen mahal? Semakin pori-porinya kecil, semakin mahal. Berapa sih Pak harganya? Dia pakai biasanya senti ya, 1 senti yang frame 36 kali misalkan 3545 atau ukuran 2030. Biasanya angka-angka yang genap, bukan genap sih. Bukan genap, maksud saya angka tidak koma gitu ya. Apa kalau angka bulat ya, angka bulat 35 45 30 20 gitu. Tergantung kebutuhan. Kalau butuhnya besar ya besar juga. Baik, ini contohnya kalau lihat di history bisa ya gini ya. Mana YouTube historinya? Oh, di home. Di home mana? Ini. Ini ya? Bukan, Pak. Titik. Ini garis 3. Belah kiri atas ini. Oh, ini. Nah, kita lihat yang pakai kayu. Sebenarnya sih bisa sih, tinggal ini ya. Oh, karena belum login jadi nggak ini ya? Oke, yaudah kita cari lagi aja ya. Nggak apa-apa. Yang ini screen kayu. Yes. What I picked up around the house, just got some.
Ini ada yang aluminium, ada yang kayu. Cara pasangnya nih paling sederhana. Misalkan ini sampai dicoba. Ya ini nggak punya alat sebenarnya. Pengen buktiin gitu ya. Kita coba yuk gitu. Ya. Kencang ya. Nah ini bahannya diambil lem ibon dia pakainya. Ya lem kuning. Ini kulkas ya. Iya kulkas. Tapi kayaknya nggak dingin. Ya sebaiknya jauhkan dari jangkauan anak-anak karena bahan kimia semua. Ya bahan kimia semua. Nah ini jarum screen. Ini pakai jarum. Kalau stretchnya nggak punya, pakai jarum aja bisa. Untuk jarumnya sendiri panjang menyampingnya 10 cm. Nah, Jadi 10 saya cm. pakai 60 cm. Tergantung screennya ya, mau ukuran berapa. Kenapa screen diganti? Karena biasanya tinta sudah terlanjur kering di screen. Sementara kita mau pakai lagi frame-nya. Ya. Kalau yang mau langsung buang boleh, nggak apa-apa. Ya, cuma kalau mau hemat ya kita bikin sendiri. Karena screen ini kalau di toko bisa 70.000. Ya kan? Daripada 70.000, sementara kain screen itu sendiri harganya cuma 20.000 per meter. 70.000 udah jadi, atau 75 gitu ya. Betul, macam-macam lah tergantung ukuran ya Mbak ya, sama apa namanya pori-porinya. Jadi saran saya gratis ya Mas ya. Oh, di SMK. Di rumah ada nggak? Ada. Nanti bawa ya Mbak ya buat praktek ya. Ya. Nggak apa-apa, satu aja yang penting bisa. Hah? Screen-nya aja. Screen di sini juga ada sih sebenarnya. Cuma kalau mau dibawa nggak apa-apa. Ada emulsinya, ada semua bahan kimianya ada. Nah saya cepetin ya. Intinya udah dipasang, udah dilepas semua, baru dilem. Lem kuning. Kalau dilempar tuku maning katanya gitu. Tahu tuku maning nggak? Oh beli lagi. Oh, tahu sih. Orang Jawa ya. Kalau lem biru beli baru, sama aja ya. Kalau lem ibon, lem kuning. Buat diisep-isep ya. Gak punya duit. Kayaknya Mario nih, demen ini. Lebih enak bensin ya. Kayaknya lebih enak IPA deh. Ya. Ini pakai strapless. Pernah bikin nggak Mbak? Pernah juga ya. Nah, bikin sendiri aja nggak apa-apa. Pakai alat sederhana. Oh bikin screennya belum? Nah, langsung beli ya. Udah sisi lemnya. Makanya seperti tadi dilem dulu kayunya. Dilem dulu ya. Sebentar. Nah udah dilem, baru masukin ke jarum. Ini fungsinya untuk strength, ketegangan dari screen. Supaya kalau ditarik pakai stretcher kan enak ya. Kita kan nggak punya nih, pakai jarum aja. Ya. Tapi hati-hati, jebol mejanya. Nah. Ya kayak paku. Tuh. Sobek nggak apa-apa. Yang penting kan bagian luarnya. Ya, baru dilem. Udah dilem ya sebelumnya ya. Ini buat nempel aja. Baru strapless.
Hati-hati pakai straplessnya. Lumayan nih, kena jari. Enggak sih? Ngocor. Nah. Kalau di tukang apa namanya? Jok. Pakai ini juga ya, tapi pakai kompresor dia. Jadi tangannya kita nggak capek. Kan tuh hampir sama. Tenda hajatan betul. Nanti saya bawa straplessnya. Ada ya di rumah. Nah, seperti ini. Ya, tuh. Oke. Iya, boros rem ya. Apa-apa, yang penting untung. Jadi screen ini murah ya sebenarnya ya, tergantung nanti berapa pori-porinya. Tapi kalau untuk yang standar untuk kain, ada T61 misalkan T55. Screen, selama tidak rusak bisa dipakai. Jadi kalau ditanya berapa kali, kamu lihat yang di sini. Ini udah berapa kali nih, ya sampai malas nyucinya sebenarnya ini. Ya kalau udah bener gitu, kalau udah malas nyucinya udah dibuang. Kenapa? Harus langsung dicuci, begitu selesai cuci. Kalau enggak rusak. Ya, tintanya sudah mengering, nggak bisa copot. Gitu. Maka di sini teman-teman, ya, yang di rumah maupun yang di kelas ada syarat-syarat bahan screen. Pertama dari sutra. Ini sudah nggak dipakai. Tahun 1907 Samuel Simon. Pakai sutra dulu dia. Ya zaman ini proses cetak belum banyak. Maka menemukan screen sebagai atau sutra sebagai bahan acuan itu mahal juga nggak masalah karena harga cetak waktu itu lebih mahal daripada sutranya. Ya, maka ini yang kita sebut dengan silk screen. Lalu berubah, yang paling banyak, yang paling umum pakainya nylon. Ya, nylon ini punya pori-pori macam-macam. Ya, asal jangan buat nyaring pasir aja. Ya. Jadi teman-teman sebenarnya bisa juga kalau di rumah, ya, di rumah kan suka banyak nyamuk. Gitu kan. Beli screen aja gitu. Ya, asli nyamuk nggak bisa masuk gitu. Karena tapi angin bisa masuk kan, angin ya karena pori-porinya kecil. Ya, lebih awet. Dijamin lebih awet daripada kalian beli yang di material. Ya, apalagi yang besi karatan. Ini enggak karatan. Anti karat. Murah, 1 meter cuma 20.000. Ya. Baik. Enggak gampang robek. Itu kuat sekali. Makanya di sini kamu lihat tahan gesekan. Dia kan digesek. Kalau gampang robek enggak kuat gesekan. Tahan alkali, mudah dibersihkan, elastis, mudah menyerap kelembaban, memiliki daya rentang dan gaya gesek yang baik. Ideal untuk tahapan pencetakan di atas bahan cetak permukaan tidak rata dan memiliki daya alir tinta yang baik. Ya, bisa. Yang penting dibikin frame-nya ya, biar bagus. Beda ketebalan. Bahannya sama-sama nilon. Tapi nilon di kain screen ini, ya, ini ada pertanyaan teman-teman yang di rumah. Sama nggak nilon dengan nilon screen dengan nilon yang kita pakai sinar gitar atau mungkin raket, gitu kan? Iya itu sama-sama nilon, cuma nilonnya gede-gede, 1 mili gitu ya, adanya 1 mili. Kalau ini nilonnya kecil sekali, kayak serabut, kayak rambut bahkan. Ya ada yang lebih kecil dari itu. Ya tergantung rambutnya sih ya. Rambut siapa dulu ya? Nah ini sekali lagi ada yang pori-porinya besar, ada pori-porinya kecil. Bahan ketiga polyester. Tapi sekali lagi yang paling berjamak, paling umum di pasaran nilon. Ya ada yang polyester, sifat screennya
bahan polyester itu tahan terhadap gesekan, tapi dia kurang elastis. Ya, kalau kurang elastis berarti dia akan lebih baik atau bagus untuk pekerjaan yang register. Register itu berarti biasanya cetakan yang masukan atau separasi gitu ya. Karena ada proses cetak yang kita sebut masukan, ada yang kita sebut dengan separasi. Beda ya pada saat membuat image-nya. Tidak dipengaruhi oleh suhu kelembaban, tahan terhadap am dan basa. Lalu ada yang stainless itu stabil, kuat, tahan gesekan dan seterusnya. Ini agak jarang digunakan untuk cetak-cetak yang yang umum. Biasanya digunakan untuk mencetak. Kamu pernah lihat IC nggak? IC sirkuit untuk yang elektronik. Bukan balapan. IC ya, namanya IC ya, motherboard gitu. Ya, boardnya itu kan disablon malah. Iya, disablon itu. Cuman yang nyablonnya pakai tintanya tinta yang ada elektromagnetnya atau ada konduktornya. Ya, konduktor. Itu disablon juga bisa. Ya, konduktor. Tahun 2012 waktu saya ke Jerman dulu, ada satu riset dari profesor yang di universitas waktu saya kunjungan. Dia menciptakan sebuah alat musik yang dicetak. Alat musik yang dicetak. Jadi tidak menggunakan gitar, tapi harmonisasi suaranya itu dari hasil cetakan. Dia mengkolaborasi itu antara elektro dan printing. Ya, itu luar biasa. Jadi nada-nadanya dihasilkan dari sirkuit kayak yang tadi saya bilang mainboard tadi. Motherboard atau mainboard gitu ya. Itu kalau di garis-garisnya menghubungkan nada. Jadi nadanya udah nggak pakai gitar gitu waktu itu. Nggak pakai gitar tapi pakai sistem printing itu. Ya, tapi itu luar biasa lah kalau di sana ya, itu 2012, sekarang udah 2022. Ya, hampir 10 tahun yang lalu. Kalau ini tuh museum jadi dia tuh kayak layar gini. Yes. Terus kita lukis pakai jari, dia muncul gambarnya. Ya, bisa. Itu teknologinya, pengembangannya antara elektro dengan desain printing. Ya, macam-macam itu. Hasil karyanya luar biasa. Ya. Nah, ini syarat-syaratnya ada daya lentur, fleksibilitas, ada jarak sekitar 3 sampai 5 dengan media cetak. Makanya harus fleksibel. Kalau nggak fleksibel ditekan nggak kena, ya nggak kena ke kertasnya atau nggak kena ke medianya, sehingga dia harus fleksibel. Kemudian harus tahan bahan kimia karena 99% bahan yang digunakan adalah bahan kimia, mulai dari emulsinya bahan kimia, tintanya bahan kimia, terus apa? Yang buat remover, membersihkan. Ya, membersihkan emulsi juga bahan kimia. Kalau di kita bilangnya washer gitu ya, kalau di offset. Nah, di sini juga ada remover kita sebutnya. Nanti ada Ulano 5, Ulano 6 dan seterusnya. Masih ingat ya? Ulano. Mahal Ulano karena bikinan Itali. Kalau kelas kita kelas Bremol lah. Ya, Bremol. Tahu Bremol? Tahu ya. Ya nanti kita lihat Bremol mana sih Pak gitu ya. Nah, ini bertahan bahan kimia, tahan gesekan rakel. Karena cara mengalirkannya dengan rakel, digesek. Rakel ini kayak dokter blade di rotografur. Ya, jadi kalau nggak ada rakelnya nggak bisa nyetak. Ya, nggak bisa nyetak. Artinya kalau ditanya bahan alat utama di dalam proses cetak sablon apa? 2. 1 adalah screen-nya, 2 adalah rakel. Sisanya pendukung. Jadi 2 doang Pak, iya 2. Makanya 100.000 dapat screen sama rakel lah. Ya bahan-bahannya 100.000 lagi gitu. 200.000. Nah, bisa nyetak. Kalau misalkan teman-teman nih mau nyablon kaos sendiri, ya tinggal beli kaos polosnya. Mau sama mahal, beli yang 25.000 lah. Atau tuh 30.000. Jangan yang kaos partai ya, panas. Ya, kaos yang agak bagusan dikit lah kalau buat kelas sendiri yang katun. Ya, katun ada macam nih, ada katun combat, ada katun kardet,
Ya, kemudian ada Lacoste, ya, Lacoste itu bahan polo, polyester, polyester katun. Kalau katun kardet 30%-nya polyester, 70%-nya katun. Makanya masih agak panas. Biasanya untuk kaos-kaos yang 100.003 gitu ya, yang di mana dulu Malioboro gitu ya, kaosnya murah-murah tapi nggak dipakai. Sayang, mendingan beli yang bagusan sedikit gitu ya, karena biasa orang beli bahannya ya. Nah, ada yang beli karena sablonannya? Ada, pasti kan, orang tertarik lihat Rastafari gitu kan, Bob Marley gitu kan, nah, macam-macam lah itu. Kemudian syarat lainnya ada tahan panas air, ada mudah dibersihkan, diameter benangnya tipis. Tadi makanya kalau dibandingkan dengan benang nilonnya senar gitar tentu sangat berbeda, walaupun sama-sama nilon. Ya, kemudian anyaman kain tidak boleh bergeser, dan yang terakhir mempunyai bermacam ukuran kerapatan. Ini nanti kaitannya menjadi berbeda penggunaan antara mencetak kain dengan kertas karena kerapatan. Maksudnya kerapatan apa sih Pak? Sebenarnya bukan kerapatannya juga, tapi media cetaknya yang kita lihat. Kalau media cetaknya kertas, kira-kira butuh tinta banyak nggak? Enggak, jangan. Kenapa? Kertas menyerap tinta. Karena kertas menyerap tinta, maka ukuran screen-nya harus yang lebih rapat. Plastik gimana? Lebih-lebih. Nggak bisa nyerap tinta kan? Karena nggak bisa nyerap tinta, maka tidak boleh menggunakan screen yang besar. Ya, dan itu harus lebih encer kalau untuk plastik, karena encernya itu karena kalau di kita air pembasah itu ada IPA, kalau di ini ada solvent namanya. Jadi solvent itu fungsinya kayak thinner. Kalau cat banyak thinnernya biasanya cepat kering. Ya, fungsinya. Kalau cat tanpa thinner susah keringnya. Ya, terus juga nggak bisa lancar. Ya, nggak bisa bergeser dengan mudah. Nah, untuk warna ada yang orange, ada yang gold, ada yang merah. Nggak usah bingung-bingung, Pak. Saya mau yang merah, mau yang orange. Ini biasanya cuma identitas sih dari screen saja. Tapi kalau dari warna screen, ya tujuannya berubah jadi gold merah itu adalah supaya mengurangi terjadinya pemantulan kembali. Kalau memantul kembali, gambarnya itu bisa bergeser sehingga berbayang hasil cetaknya. Kita sebut dengan halation, ya, yang dapat menyebabkan detail gambar menjadi hilang atau tidak timbul secara sempurna. Jadi kalau dilihat mana yang lebih mahal, yang paling murah putih, ya, paling murah putih, paling standar, ya, gold merah lebih mahal daripada yang putih. Kalau saya sendiri jarang beli yang kuning atau jarang beli yang merah, karena memang tingkat kesulitan dari proses penyablonannya lebih sederhana, jadi pakai yang putih aja. Ya, ini ukurannya, tebalan dari benangnya ada yang ukuran S, ada yang M, ada yang T, ada yang HD. Semakin tebal benangnya, ia akan lebih cocok untuk digunakan dengan mesin. Pak, emang sablon ada mesinnya Pak? Ada. Ya, tadi ada yang modelnya manual, ya, ada yang modelnya sudah auto, ya, bukan DTF, no DTF, mesin sablon manual, tapi sudah otomatis. Sablonnya cara manual, tapi pengendalian mesinnya otomatis, bukan DTF ya. Nah, kita lihat kalau DTF dia menggunakan media transfer panas, no transfer. Kita lihat dulu ya cara mencetak yang, kalau bikin image-nya udah pernah ya? Tahu ya caranya ya? Tahu nggak? Yang tahu, yang belum tahu? Banyak yang belum tahu. Kita coba ya bikin image-nya ya, Afdruk dulu. Membuat image-nya namanya Afdruk. Abdul. Nah, siapa ada Abdul emang? Abdul.
Anak saya namanya Abdul juga. Abdullah. Ini kita akan membahas tutorial buat Oh iya, bahan rakelnya ada sebentar. Benar. Pak, bahan rakelnya belum. Nah, bagus. Nah, ini rakel. Rakel itu mendorong tinta. Ya, perbedaannya dia dari rubber juga, Mbak, karet. Karetnya kita sebut dengan poliuretan. Nah, poliuretan. Pernah dengar poliuretan? Nah, poliuretan itu satu karet yang memiliki kemampatan sangat tinggi. Jadi dia walaupun karet tapi kuat untuk bahan kimia, untuk ditepuk dan sebagainya, dia tidak mudah patah. Contoh penggunaan poliuretan itu kalau di mesin cetak tuh bagian apa ya? Bagian rakel yang buat nyuci itu tinta ya, sama tuh, hampir sama kayak gini bahannya ya. Tapi nanti ada ininya ya, ada modelnya dan sebagainya. Nanti saya share, kita akan bahas ya. Kalau ini alat-alatnya kita bahas setelah kita lihat dulu videonya ya. bagaimana cara Saya langsung saja supaya nggak terlalu lama. Ini yang kita sebut dengan emulsi ya. Emulsi terdiri dari dua bahan. Bahan pertama adalah kita sebut dengan sensitizer. Sensitizer itu adalah ini yang warna kuning. Bahan yang putih itu adalah bahan pelarutnya. Ya, pelarut, atau sebenarnya ini adalah emulsinya warna putih. Kita sebut apa ya? Kalau di tinta tuh mediumnya. Ya, mediumnya, sensitizernya itu yang warna kuning. Jadi sebelum dicampur dengan sensitizer, ini nggak sensitif terhadap cahaya. Ya, tapi dengan menambahkan sensitizer, dia akan menjadi sensitif terhadap cahaya. Pak, satu kaleng atau satu botol apa dicampur langsung? Tidak usah. Ya, perbandingannya bisa 1:6, 1:8, tergantung kebutuhan kita. Ya, kalau yang baru biasanya bisa 1:8. Kalau sudah lama 1:6. Punya kartu ATM nggak? Pakai kartu ATM boleh ya, digesrut. Jangan ya. Kalau saya pakainya koter. Koter itu adalah bentuknya seperti tempat memanjang, di ujungnya ada tinggal ditarik. Koter. Nanti kita lihat koter kayak gimana sih koter. Depan belakang. Tapi kalau nggak ada koter nggak apa-apa, pakai penggaris plastik juga boleh. Atau pakai rakelnya juga boleh sebenarnya. Ya, depan belakang. Depannya juga, belakang juga. Nah, ini yang saya sebut tadi Bremol nih. Tempatnya hitam, ini sensitizer. Di rumah ada yang mau tanya, silakan. Diam aja, tidur ya? Hadir Pak. Enggak ya? Enggak tidur ya? Enggak, masa tidur. Kalau sudah, baru dikeringin. Ingat ya, ini bahannya apa tadi? Nilon. Nilon itu kalau dengan panas gimana? Mengkerut. Nah, makanya ini jangan terlalu dekat. Bolong langsung. Leleh, bolong. Ya, jadi jangan terlalu dekat. Kalau yang sudah bagus prosesnya, ada namanya oven. Tinggal dimasukin ke oven saja. Ya. Kalau masukin oven dia akan lebih kuat soalnya. Ya, karena ini kan kalau tidak terlalu kuat ikut rontok walaupun sudah kena cahaya. Ya. Nah, ini warna hitam tadi supaya menahan cahaya. Dari bawah bisa, dari atas bisa. Kalau ini cahayanya dari bawah, berarti dibalik screen-nya.
Sayanya di bawah ya. Minyak goreng. Supaya apa? Supaya transparan. Bukan nempel, supaya transparan di sampingnya. Kan kertas ini nggak transparan kan? Kalau nggak transparan, tetap aja dia nggak bisa nembus cahaya. Kalau nggak bisa nembus cahaya, ini ada potensi akan menyebabkan screen-nya atau emulsinya akan rontok juga. Bisa pakai kalkul ya, Pak? Lebih bagus pakai kalkir. Bisa, boleh. Ya, kalau nggak pakai kalkir, pakai film, lebih bagus lagi. Ya, kalau kalkir masih agak itu ya, masih ngeblur. Tapi kalau pakai film benar-benar bening. Nah, nanti kalau warnanya seperti itu, berarti tintanya single color, nggak ada raster. Ya, tidak ada raster di sini. Kalau untuk cetakan raster, nanti bikin modelnya berbeda. Boleh pakai bantal, boleh pakai busa juga boleh. Ya kering nanti. Ya. Yang penting jangan berdiri ya di atasnya, ambruk. Sudah 5 menit diangkat. Nah ini ada latent image namanya. Kita siram dengan air dulu ya. Tuh, kelihatan. Rontok langsung. Ya, jadi sebenarnya screen ini bolong pada dasarnya, tapi dibikin rapat, dibikin tertutup, lalu dibolongin lagi. Itu teknik menyaring namanya. Menyaring tapi sesuai dengan motif, sesuai dengan pola. Sudah jadi, nanti boleh di open lagi, jadi biar kuat. Kalau enggak, pakai hardener. Ya, ada larutan yang fungsinya untuk menguatkan, ya, menguatkan emulsi. Ya. Yang udah kering ya. Oke, gimana cara nyablonnya? Kita lihat lagi. Sablon mesin yang manual dulu, sablon manual. Sablon sparasi dulu ya. Langsung sparasi Pak ya. Sablon sparasi. Nah, sparasi. Nah ini sablon sparasi. Satu persatu. Ini kuning. Yes. Buffer. Apa? Masuk ke bawah. Ini belum jadi ya? Belum jadi kaosnya. Dia nanti masuk konveksi. 4 warna, sparasi. Nanti ada teknik sendiri untuk membuat image sparasi itu seperti apa. Lebih sulit. Ya, karena ada caranya. Menggunakan Photoshop. Ya, sistem rasternya. Indah kan? Satu meja, satu orang. Ya, satu meja, satu orang. Ini jangan tanya, omsetnya berapa? Banyak yang jelas. Ya. Kalau geser dikit berbayar. Geser sedikit berbayar. Makanya di situ ada penepatnya. Ya, ada penyepitnya. Supaya tidak bergeser posisinya. Sebentar, saya kasih lihat nih. Nah, ini ada plat nih. Ini penepat nih. Posisinya harus sesuai di sini, nggak boleh bergeser. Kalau bergeser berbayang. Kalau berbayang ya dikomplain. Nggak mau ya. Sekarang yang sablon sparasi dengan rotary. Mana Pak yang dengan rotary mesin? Kalau dengan rotary, ini kasihan banget nih nggak ada tangannya nyablon. Ada tadi, nggak usah ya. Nah ini yang rotary.
Ya, rotary mesin putar. Ada. Ya. Sendiri tapi screen-nya satu-satu, nggak bisa langsung. Ya, nggak bisa langsung. Tapi kalau misalkan mau berempat lebih bagus. Berempat tapi posisinya nggak perlu ngambil karena dia muter. Ini ada dryer, pengeringnya. Ya, ini pengeringnya. Di atas 100 sih. Ya, 100 juta. 100. Masa 100.000. Ya, ini contoh. Ini biasanya pakai apa istilahnya tuh? Tintanya. Masih ingat nggak tintanya? Plastisol. Ini orang Thailand apa orang Indonesia ya? Jawa, oh Jawa. Lanjut. Enggak, ini tiny registration loh. Bukan Thailand. Apa Jawa? Coba. Sawadikap gitu ya. Ya kayak orang Jawa ya. Makanya saya waktu ke Jerman itu dibilang sama teman saya orang Thailand. Dia bilang kamu seperti lebih Thailand daripada orang Thailand katanya gitu. Bingung kan gitu. Mukanya lebih Thailand daripada yang Thailand gitu. Bingung saya. Oke, ini mejanya pindah. Ya ini meja, makanya meja yang kayak gini tipenya dibilang meja Thailand. Iya meja Thailand, sablon. Kamu bisa cek di Tokopedia, beli meja sablon Thailand gitu. Nah ciri-cirinya begini. Indonesia ngikutin aja. Lagi ya, kita lihat yang auto. Sablon auto. Enggak, masih begini, tapi otomatis, otomatis, nggak pakai orang, pakai robot. Ya, sistem kerjanya. Kita lihat yang sudah sistem di industri. Nah ini yang sparasis, ini kalau ini sparasi juga ya, Mas itu. Set. Nah, ini sparasi. Kita lihat yang sablon rotary. Sablon. Kalau mesinnya kan tadi Samuel Simon. Siapa? Nicholas apa? Michael siapa? Michael Basilanton ya. Kalau kain sifonnya Samuel Simon tahun 1967. Ya, ini yang auto. Nah, ini udah high tech. Nah, tugas kamu cuma masukin. Enggak miring. Miring juga nggak apa-apa. Ya, yang penting dia nggak bergeser kan di warna kedua, warna ketiganya. Karena ini otomatis. Ini warna pertama, di sampingnya warna kedua, berikutnya warna ketiga. Ya. Ya ini kalau orderan kaos partai ya pakai mesin ini. Kalau enggak ya manual. Tergantung. Yang jelas kalau kampanye itu yang ditanya bukan saya dapat orderan berapa, tapi dibalik tanya kamu bisa berapa gitu. Ya, apalagi untuk kaos presiden. Ya, kaos presiden kan semuanya sama dari Sabang sampai Merauke kan. Itu banyak sekali. Dan beberapa pengalaman yang pernah saya kenal, beberapa konveksi ya, paling sulit itu ya orderan pemilu. Awas, tahu nggak kesulitannya di mana?
Bukan karena offline-nya, dia masih bisa ngejar. Satu di masalah harga. Harganya itu benar-benar murah dan meriah. Saking murahnya satu kaos itu kalau dihitung cuma 6.000 perak. 6.000 rupiah. Satu kaos. Bukan sablonnya, sama kaosnya. Udah jadi kaos sama sablonnya 6.000 rupiah. Coba. Saya tanya, emang berapa ordernya 100.000 kaos? Coba 100.000 kali 6.000 berapa? Hah? Berapa? 6 juta. 100.000 kali 6.000. 600 juta kali apa 60 juta? Hah? 60. 600 juta. Ya, 600 juta tuh. Tapi kalau nggak beruntung ya, ngasih duitnya baru setengah, diambil barangnya 70%. Ya, yang 30% nggak diambil. Tuh. Ya, makanya di awal banyak konveksi dulu banyak gulung tikar karena itu ada yang beberapa yang nggak jujur gitu. Di percetakan juga gitu, Mbak. Kita nyetak nih surat brosur. Nyetak brosur, taruhlah nyetaknya 200.000 brosur. 200.000. Berapa totalnya? Totalnya 200.000, 50 juta misalkan. Atau 100 juta lah, 100 juta. Begitu 100 juta dibayar bener 50 juta. Seneng nggak dibayar 50 juta? Seneng lah, kita udah girang gitu kan. Tapi kan masih saving 50 kan. Dalam prosesnya, saya boleh ambil dulu nggak? Berapa yang diambil? 70%-nya diambil. Udah saving tuh 20%. Ya nggak? 50 juta kan bayar yang 50%. Dia nyorok yang 20%-nya. 30%-nya nggak diambil. Karena saving. Saving buat apa? Begitu ditagih, Mbak, sampean rugi berapa? Ditanya. 20.000, saya nggak dibayar nih yang setengahnya. Mbak, cuman setengahnya. Saya rumahnya hilang, mobilnya hilang gitu kan. Mbak mau nagih saya gitu. Tahu nggak? Ya kalau yang menang nggak apa-apa dibayar, yang menang. Tapi yang kalah hati-hati. Udah duitnya habis gitu. Kamu masih mending hilang segitu, dia bilang gitu ya. Saya duitnya hilang, istri saya juga hilang gitu ya. Kabur kan. Udah bangkrut kan, istrinya ditinggal gitu. Kan gitu ya. Nah, ini pengalaman saja. Ini apa nih? Ya. Pakai remover namanya. Ada Ulan 05 nanti. Ya, ada bahan khusus atau mungkin pakai soda api yang paling murah. Tapi soda api dia panas jadi merusak screen. Ya, merusak screen. Screennya dia nggak merusak langsung, Mbak, tapi lama-lama tipis benangnya. Kalau benangnya tipis lama-lama digesrut mengikis. Gitu. Sabun coba bisa. Baik, clean bisa. Yang penting direndam dulu. Yang penting direndam. Kaporit juga bisa. Ya, kaporit. Ya, nah ini kalau industri, skala industri, garment. Ya. It all comes down to this moment. When press is turned. Makanya kita nggak bisa bilang sablon itu ya remeh-temeh pinggiran jalan, nggak bisa. Tergantung ya. Kita mulai boleh dari pinggir jalan kan, atau dari garasi kita. Tapi berkembang sampai punya konveksi. Itu luar biasa. Saya punya pengalaman teman saya waktu kuliah. Itu ada salah satu temennya cuma lulus SMA. Karena pengen belajar, ajarin gua sablon dong. Diajarin dia nyablon. Mulai manual, nyablon yang kecil-kecil. Ya, lama-lama singkat cerita dia lulus. Teman saya lulus. Ya, yang belajar sablon, dia beraniin diri, punya toko, nyewa kios kecil gitu. Sekarang udah punya ruko 2 lantai di Bekasi. Temen saya masih kerja aja, ya masih kerja aja. Dia sama lah kayak saya lah.
Saya ngajarin kamu gitu misalkan. Besok kamu yang jadi direktur. Saya tetap ngajar, kamu direktur kan. Gitu. Amin gitu loh. Didoain kalau nggak amin. Ya, yang penting jangan lupa ya. Lagi pikir bawa BMW gitu. Wih, Pak Saiful gitu. Lagi jalan kaki udah sepuh gitu ya, pegang tongkat gitu. Nah, jangan bilang mantan dosen saya ya gitu. Nggak ada mantan, guru tuh nggak ada mantan ya. Pengajar nggak ada mantan. Jadi hati-hati kalau teman-teman nih ketemu guru SD gitu ya, apalagi guru ngaji yang ngajarin alif bata. Jangan sekali-kali Anda bilang, itu mantan guru gue gitu. Bukan, nggak ada mantan guru. Itu guru saya gitu. Ya. Jangan sampai bilang dulu guru saya. Sekarang ya gue kan profesor, dia guru SD, guru saya tetap. Gitu ya. Itu guru saya. Nah, ini konveksi. Enak nggak kalau konveksinya begini? Oh, enak ya, kerja laki ya kan? Ya, temennya cewek semua kan? Ya, Amerika punya. Kayaknya semangat kalau kayak gini ya. Cewek semua nih. Kerja tuh. Apa yang disemprot itu? Apa? Lem. Spraymon. Nah, spraymon itu supaya dia bisa diratakan di mejanya dan dia tidak bergeser. Jadi lem. Kalau bilang lem meja gitu, itu spraymon. Semprot. Ya, nyabluk. Baik. Enggak ngerusak bahan. Karena lemnya bening. Bening dan dia nggak membekas di bahannya enggak. Press di meja. Nah, tapi di QC ya, nanti lemnya terlalu kental. Biasanya kalau lemnya terlalu kental, dia harus dibersihkan. Oke. Lihat apa? Sablonnya bagus. Baik, sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Ya, ini gambarannya, bingkai screen-nya ada yang dari aluminium, ada yang dari kayu. Ini nomornya screen. Dari paling besar ke paling kecil, silakan nanti dibaca. Saya share materinya, Anda bisa baca. Ya, ini teori saja. Yang paling penting adalah prakteknya sebenarnya. Bisa nggak afdruk gitu. Maka kita coba prepare, mudah-mudahan minggu depan minggunya lagi. Ya, kita coba sablon. Bawa baju masing-masing ya. Bawa baju masing-masing yang mau disablon. Nah, ya kaos yang di rumah. Tapi modelnya dibikin warnanya bebas. Mau berapa warna? Desainnya kalian ya, yang bikin desain kalian ya. Coba bikin desainnya yang bagus, nanti kita coba. Ya. Boleh satu kelas. Kalau satu orang satu nanti afdruknya lama banget. Ya, satu orang satu kelas satu lah. Ya, jadi yang 1B juga sama ya, teman-teman di rumah. Coba siapkan desainnya untuk sablon, nanti kita coba praktek. Oke Pak, siap. Gitu ya. Baik, saya pikir ini dulu. Absen ada masalah? Ada kendala yang di rumah? Nggak bisa absen. Belum jamnya ya. Yang B sudah absen? Sudah Pak. Sudah Pak. Baik. Kalau sudah absen, nanti kita tutup. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirnya kita tutup dengan berdoa. Berdoa mengakhiri perkuliahan, dipersilakan. Berdoa selesai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.